Halo grup pertama, atau kamu yang pilih Two of Cups di sini, atau kamu pilih batu ini, ya ini mungkin sebagian besar dari kamu lagi berurusan dengan seseorang yang terkesan mencurigakan, entah mencurigakan karakternya, entah mencurigakan ada sesuatu yang dia lakukan di belakang kamu, ya. Intinya ada seseorang yang mencurigakan, dan mungkin ini reading tentang itu orang, mungkin bukan, ya, karena kita kan reading tentang orang yang kamu perlu hindari atau kamu perlu jauhi supaya selamat. Karena ini orang berbahaya, ya, kita lihat orang yang berbahaya ini yang mana gitu. Mungkin saya nggak bisa kok detail kasih ciri-cirinya, orangnya gendut apa hitam atau gimana, mungkin nggak sejauh itu, ya, cuman dari sini semoga kamu bisa ada gambaran, ya. Nah, ini saya kasih 12 kartu, nanti yang atas energinya kamu, ya. Di sini ada Death, ada King of Pentacles. Ini kamu lagi berusaha mungkin membangun hidup baru, ya. Mungkin berusaha melupakan seseorang, bisa intinya kamu lagi berusaha move on, atau sudah, bisa jadi bahkan, ya, sudah. Dan dengan King of Pentacles ini kamu kayak kenceng, maksudnya jalannya sudah melalui masa move on-nya itu, sepertinya itu, ya. Terus di sini ada The Star. Ya, ini kamu mungkin lebih spesifik ke seseorang yang lagi berusaha membangun hidup baru, meninggalkan hidupnya yang lama, ya, entah dalam aspek apa, entah soal kebiasaan lama, entah soal, ya, hidup secara keseluruhan, ya, kamu mencoba membangun hidup yang baru. Dan di sini kelihatannya kamu optimistis ngelihat masa depan kamu, ya. Terus dengan Six of Wands di sini, agak sesak nafas saya. Six of Wands di sini, ya, kamu ngerasa ada support, katakanlah, ya, kamu ngerasa ada support dari orang-orang di sekitar kamu, mungkin keluarga, ya. Intinya ini dengan Six of Cups, ya, ini Six of Cups sama, sebentar nanti saya bacakan agak lebih jauh yang tadi lewat di pikiran saya. Dengan Six of Cups sama Knight of Wands di sini, ya, dan 4 kartu sebelumnya, ya, kondisi kamu, situasi kamu sekarang, ya, lagi dalam istilahnya lebih enak daripada yang sebelumnya, mungkin dari tahun lalu, atau dari yang beberapa tahun lalu. Hidup kamu dan kamu secara mental spiritual kamu sudah merasa lebih baik, gitu. Jauh lebih baik daripada sebelumnya, gitu. Cuman somehow dengan Six of Cups di sini, nah ini yang tadi lewat di kepala saya. Mungkin ada istilahnya orang dari kehidupan yang sudah kamu susah payah berusaha tinggalkan, kembali lagi ke dalam hidup kamu, ya. Mungkin bukan kok seluruh hidup kamu kembali, tapi ada seseorang dari hidup kamu yang lama kembali lagi ke dalam hidup kamu, dan bisa jadi ini orang yang kamu perkirakan tadi, ya. Coba kita lihat dianya, ya. Ini bisa terbalik, ya. Maksudnya ini energi kamu yang saya bacakan, ternyata justru ini energinya dia, bisa jadi, saya nggak tahu. Kalau memang terbalik, kamu balik sendiri. Ya, aduh, ya, bentar ditotal lagi nih, out of frame kartu-kartunya. Dari tadi saya ngomong nggak merhatiin monitornya. Oke. Segitu. Oke, dia ada Page of Wands. Nih. Seseorang yang kelihatannya penuh semangat. Ada Queen of Wands. Ini fire energy. Mungkin Aries, Leo, Sagittarius. Ada Six of Pentacles. Four of Swords. Ya, ini seseorang yang bukan cuman dari kehidupan kamu yang lama, ya. Bisa jadi seseorang dari kampung halaman kamu, khususnya kalau kamu sudah nggak tinggal di tempat kamu dilahirkan atau dibesarkan, ya, entah kayak
saya sendiri ya dilahirkan di kota apa tapi dibesarkan di kota lain gitu. Nah, mungkin kamu seperti itu juga, intinya tempat yang kamu anggap sebagai kampung halaman yang mana itu. Ini orang dari situ ya. Bisa jadi kalau kamu sudah nggak tinggal di kampung halaman kamu, ini orang yang masih tinggal di situ ya. Kalau kamu masih tinggal di kampung halaman kamu, ini seseorang yang sudah hijrah dari situ, dari tempat kamu itu, entah karena pekerjaan, entah karena berkeluarga, bisa macam-macam ya. Ya, kita lanjut lagi kartu selanjutnya. Ada Nine of Pentacles di sama The Empress. Ini ya, kenapa kok jadi jadi seseorang yang perlu kamu hindari, karena ini seseorang yang bisa meninggalkan kamu lagi ya. Sepertinya dia dulu pernah meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia, bisa jadi karena dia perlu ditinggalkan. Saya rasa dengan jajaran kartu kamu di sini, kamu bukan orang yang istilahnya meninggalkan karena bosan, karena hal-hal yang sepele. Enggak, ini karena ada sesuatu yang memang perlu ditinggalkan dari ini orang. Kalau kamu yang meninggalkan lah ya, cuman di sini kartunya sepertinya kelihatannya dia yang meninggalkan gitu. Entah dengan alasan apapun, kamu yang kayak dibikin, bukan kok merasa sendirian ya, kayak ya diabaikan lebih tepatnya ya, bukan kok sekedar ditinggalkan, diabaikan. Dan selama mungkin bertahun-tahun kamu hidup dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok dia begini, kenapa kok hubunganku dengan dia ujung-ujungnya begitu, kayak gitu ya. Jadi salahku apa, kurangnya apa dia bakalan kembali lagi atau kayak gitu. Jadi bertahun-tahun kamu hidup dengan pertanyaan-pertanyaan dengan Six of Cups di sini, dan ketika dia kembali lagi, meskipun kamu sudah menjalani hidup yang baru ya, dia kembali lagi ini kayak mengembalikan diri kamu yang dulu, yang waktu penuh pertanyaan itu, dan kamu mencoba menjawabnya sekarang dengan berurusan dengan dia lagi itu, mencoba menyelesaikan bagian hidup kamu yang itu no problem ya. Saya nggak ngelihat itu masalah, cuman masalahnya di sini kalau dengan Six of Cups di sini ya, bisa jadi kamu mulai atau sudah muncul rasa-rasa yang rasa-rasa coklat, rasa stroberi ya. Itu jadi ketika muncul rasa-rasa itu lagi, sedangkan ini orang sangat-sangat bisa meninggalkan kamu lagi ya, dia orangnya santai aja, kayak ya udah nggak perlu tinggal gitu, kayak nggak ada rasa bersalah kalau saya bilang. Dan kalau dilihat dari prinsipnya dia, memang menurut dia nggak salah gitu. Maksudnya meskipun saya bilang ini orang seenaknya sendiri ya, maksudnya semaunya sendiri sama orang, nggak mikir perasaan, nggak mikir apa, bukan kok berarti dia sama sekali nggak mengerti perasaannya orang lain, enggak. Tapi berdasarkan prinsipnya dia, kalau memang hubungan itu, atau entah ini pertemanan, entah ini asmara lah ya, bisa apa aja, hubungan apa aja, kalau memang menurut dia ya, kalau memang hubungan itu sudah waktunya untuk istilahnya berpisah jalan, ya no problem, berpisah jalan. Nanti kalau jalan itu ketemu lagi ya kita nyambung lagi, kayak gitu ya. Pemahamannya dia seperti itu gitu. Dan sedangkan kamu dengan Death di sini ya, kamu kayak yang orang yang stick banget, setia, bukan kok berusaha setia, naturalnya sudah begitu gitu. Maksudnya setia, loyal sama siapapun yang kamu rasa kamu sayang kek, atau kamu peduli, bahkan cuman peduli aja kamu bisa yang membangun, atau kamu bisa membuat hubungan itu berarti banget buat kamu gitu. Ya. Ya kalau kamu sudah merasa ada benih-benih perasaan yang dulu, sekarang usahakan diamankan. Saya kehilangan kata-kata. Ya dikondisikan lah ya, supaya kamu nggak jadi korban lagi. Kalau saya rasa ini ya memang begitu orangnya gitu. Maksudnya dia bukan tipe orang yang bakalan stick sama kamu, seloyal kamu,
mau berkorban seperti kamu ya, bukan tipe orang yang seperti itu. Kalau kamu invest perasaan kamu dalam hubungan kamu dengan ini orang, ya mungkin orang yang berurusan sama kamu. Kalau kamu investkan perasaan kamu, endingnya kamu bisa ngerasa rugi, sakit hati, dan bisa jadi impian yang kamu lagi kejar ya, semangat yang kamu lagi punya dan kamu pupuk terus supaya terus semangat, bisa jadi habis begitu saja tersedot sama perasaan kecewa, marah, jengkel, sedih, malu, atau apapun perasaan yang bisa muncul ketika kamu merasa diabaikan, ditinggalkan dan diabaikan, merasa nggak diorangkan kan gitu ya, ketika seseorang sudah berusaha lebih dari yang dia bisa ya, kamu dalam hal ini, ketika kamu sudah berusaha lebih dari yang kamu bisa tapi ternyata orang yang kamu perjuangkan ini mek ngono tok ya. Kan kayak merasa nggak ada harganya gitu, atau merasa nggak dihargai sama sekali, meskipun mungkin yang di otak kamu bukan kok kamu nggak merasa dihargai, tapi itu yang terjadi, kamu lagi nggak dihargai ketika kamu sudah begitu, terus orang yang kamu korbanin macam-macam itu melenggang santai gitu aja keluar dari hidup kamu ya, pasti rasanya kecewa banget gitu, sedih, dan ya mau marah, tapi marah sama siapa kan. Ya kalaupun kamu ngerasa ada marah ya juga nggak bisa marah gitu, tapi seringkali kayak dari jajaran kartunya ini ya, yang keluar bukan marah, bingung. Bingung plus sedih. Itu sih yang ini bukan kok kamu dirugikan secara finansial, kayak bukan orang yang begitu, memang cuman yang perlu diwaspadai, yang perlu diwaspadai adalah kamu bakalan terluka lagi sama ini orang itu ya. Jadi mungkin perlu dikondisikan hatinya, supaya hati kamu, maksudnya dikondisikan hati kamu supaya nggak kecewa lagi, karena ini orang ya begitulah makhluknya gitu. Bukan orang jahat, saya nggak bilang ini orang jahat. Kalau kamu berpikir barangkali nanti aku diginiin lagi, atau kamu mungkin merasa dulu dijahatin, pada dasarnya dia bukan orang jahat ya. Seperti yang saya bilang tadi, prinsipnya adalah kalau memang jalannya ketemu ya ketemu, nyambung, oke. Kalau memang waktunya jalannya pisah ya sudah gitu, kayak gitu. Sedangkan kamu gimana caranya supaya tetap bersama, tetap api hubungannya, bla bla bla. Kamu kecewa nantinya ya, invest perasaannya dikondisikan. Itu aja, sampai jumpa di pilihan kamu yang lainnya mungkin, atau di komentar. Saya tunggu sapaan kamu, atau di video yang lainnya, videonya saya maksudnya, bukan video orang lain. Salam. Halo grup yang kedua, kalau kamu pilih The Devil ini reading kamu ya. Dan secara kamu milih yang The Devil ya, kemungkinan kamu sudah ada merasa kayak kamu merasa ada seseorang yang memusuhi kamu, ada seseorang yang main selintut di belakang kamu meskipun statusnya bukan musuh ya. Bisa jadi kamu merasa ada orang seperti itu dalam hidup kamu ya. Bisa jadi juga enggak ya, kamu cuma asal milih aja. Cuman bisa jadi ini penanda ya, bahwa kamu mesti hati-hati, ada seseorang yang bisa merugikan kamu dalam hidup kamu sekarang gitu. Kita lihat orangnya siapa ya. Mungkin di sini saya nggak bisa kasih ciri-ciri yang orangnya jerawatan atau kakinya panjang sebelah. Mungkin nggak seperti itu, cuman semoga ya, dari yang tergambarkan di sini, bukan saya yang gambarkan, saya kan cuman baca doang. Yang digambarkan oleh kartu-kartu ini semoga cukup jelas untuk kamu ngelihat bahwa orangnya ini gitu ya. Yang atas nanti ceritanya energinya kamu ya, buat ngonekkan, baca energinya orangnya yang di bawah ya. Di sini ada Five of Wands. Ya ini kamu mungkin sama ini orang sering atau beberapa kali, mungkin bukan sering ya, beberapa kali ada konflik. Mungkin bukan kok konflik terbuka, tapi konflik yang kamu hadapin sendiri, kayak misal dia menjengkelkan, terus kamu mesti nyelesaikan jengkelnya kamu sendiri. Kamu nggak yang konfront ke dia, kamu kayak gini, aku nggak suka kayak gitu. Bisa jadi itu ya, ada
friksi antara kamu sama dia sebetulnya, at least di kamunya gitu. Meskipun konflik langsung yang berhadapan sama dianya mungkin enggak, bisa jadi iya, cuman bisa jadi juga enggak. Sebentar nih, dicek dulu. Kayak tadi yang pertama out of frame, keluar dari framenya. Jadi kartu yang 2 sebelahnya nggak kebaca. Ini dicek-cek dulu. Ya. Ada tadi ya Five of Wands yang sudah sempat kebaca, terus ada Queen of Swords, ada King of Wands, ada Ace of Wands, ada Four of Wands, ada Judgment. Kamu ini, kamunya sendiri banyak energi fire, yang entah apa zodiak kamu ya, cuman yang fire seringkali Aries, Leo, Sagittarius. Entah zodiaknya kamu apa, mungkin kalau kamu lihat natal chart kamu banyak planet yang berada di 3 zodiak itu, Aries, Leo, atau Sagittarius. Itu bisa jadi kamu energinya atau rising kamu Aries, Leo, Sagittarius, entah yang mana ya, energinya fiery, berapi-api. Ini meskipun kamu orangnya cinta damai katakanlah ya, bisa jadi somehow ada ini terbalik, ada hal-hal entah kamu sadar entah enggak, ada hal-hal di diri kamu yang seakan-akan kayak mengundang orang-orang yang suka konflik, suka ganggu, suka resek kayak gitu ya, seakan-akan bikin kamu jengkel gitu. Atau bisa jadi kamu sendiri memang ya pemberani bla bla bla, jadi orang cenderung santai aja kalau mau berbuat seenaknya ke kamu gitu, karena berpikir kamu bakalan nggak apa-apa. Saya nggak tahu itu possible atau enggak ya. Karakter seperti itu ada atau enggak, saya nggak pernah ketemu. Cuman yang terpikir di kepala saya ketika menggambarkan kamu ini adalah orang seperti itu. Ya, di sini energinya ada Nine of Swords ya. Terus ada Nine of Cups, ada The Hangman, ada Page of Cups, ada Ten of Cups, ada Justice ya. Nih, seseorang yang merasa terganggu atas, bukan terganggu, lebih tepatnya kalau saya bilang, cuman yang dia rasa, maksudnya yang terpikir oleh dia adalah kamu bikin hidupnya lebih sulit. Itu sih ya, jadi kayak terganggu kan itu. Tapi sebetulnya ya kamu nggak ada pun hidupnya sudah terganggu, karena pada dasarnya dia nggak nyadarin bahwa dia sendiri yang menciptakan hidup yang penuh masalah gitu. Dia pikir kehadiran kamu ini yang bikin dia jadi lebih banyak masalah, sedangkan ya yang ini kan terbalik ya, dia nggak sadar bahwa sumber segala hal yang dia nggak suka dalam hidupnya adalah dia sendiri gitu. Jadi ya salah menilai ini orang tuh. Kayak proyeksi ya, memproyeksikan semua, ya mungkin bukan semua ya, sok tahu banget, memproyeksikan hal-hal buruk di dirinya di kamu gitu. Dan kamu secara di sini ada King of Wands, Ace of Wands ya, kamu sudah melalui macam-macam, sudah ya istilahnya asam garamnya kehidupan sudah kamu telan semua ya, berkilo-kilo bahkan 5 kilo asam dan 10 kilo garam ya, sudah kamu telan semua gitu. Otomatis ya kamu ini kayaknya orangnya cenderung santai aja, maksudnya bukan kok santai yang kayak yang nggak peduli ya, lebih tepatnya misal pun ada yang musuhin juga kamu no problem, kamu tahu cara menghadapinya kayak gitu ya, sudah biasa gitu. Kamu dimusuhin orang tuh sudah biasa, kamu menghadapi nggak enaknya hidup tuh juga sudah biasa buat kamu gitu. Terus tadi mau ngomong apa saya? Dikembalikan lagi ke fokusnya tadi. Kamu ya lupa ya, mungkin nanti berlanjut lagi. Biasanya begitu, saya lupa terus karena sudah terlanjur drifting ke area lain ya. Itu ya,
banyak masalahnya ini orang yang dari dianya yang nggak sadar akan dirinya sendiri ya, dan keinginannya untuk ini seseorang yang berpikir bahwa seharusnya dia mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Dia berpikir bahwa seharusnya hidupnya lebih enak, harusnya kayak gitu ya. Sedangkan namanya hidup realitanya memang ya nggak kok serba enak, serba mudah kan gitu ya. Pasti ada kesulitan-kesulitan, ada hambatan. Terlebih kalau karakternya seperti ini. Kesulitannya banyak jadinya ya. Ini bisa jadi keluarga kamu sendiri ya dengan Page of Cups ini, entah adik atau kakak kamu atau justru orang tua kamu, bisa jadi ya merasa kamu beban buat dia gitu. Nah kalau kamu memang hidup kamu deket kayak keluarga ya kan, mungkin satu rumah kayak atau sering ngumpul, kata mungkin nggak satu rumah tapi sering bersama ya, mungkin kamu perlu mengurangi frekuensi berurusan dengan ini orang, karena somehow entah gimana ceritanya kok bisa kamu membebani atau menyusahkan dia ya. Kalau saya rasa mungkin menyusahkannya karena kamu orangnya casces gitu aja ya. Kamunya sendiri sepertinya enggak kok yang membebani begitu, kayak misal ngabisin duit, kayaknya enggak seperti itu ya. Kalau dilihat dari sini ya kamu ada kemauan untuk berjuang, berusaha at least untuk diri kamu sendiri ya, dan bukan cuman kemauannya aja, kemampuannya juga ada di sini gitu. Kamu punya kemampuan untuk mandiri gitu, nggak nyusahin siapa-siapa, dan kamu bisa happy, maksudnya bisa membuat diri kamu sendiri happy. Tapi entah bagian, saya nggak bisa nentukan di bagian mana atau di kelakuan kamu yang mana yang bikin dia merasa terbebani, kecuali satu ini, kamu yang kalau ngomong caces mungkin buat dia merepotkan, menghadapi kamu tuh merepotkan gitu. Menghadapi omongan kamu kayak atau mungkin bukan kok kamu kasar kalau saya bilang di sini, cuman kalau itu ya itu gitu, kamu sampaikan apa adanya dan itu nggak enak buat dia. Secara ini orang bisa jadi, bukan kok bisa jadi ya, dengan Nine of Swords di sini ya, ini seseorang yang nggak sadar apa yang buruk dalam hidupnya atau hal-hal negatif di dirinya, dia nggak sadar dan dia berpikir dia sebaliknya. Jadi ketika kamu ngomong apa adanya yang kelihatan memang itu dan memang adanya itu, dia nggak terima kayak gitu ya. Dan dengan the devil pilihan kamu di sini, bisa jadi kamu ngerasa dia berusaha menyusahkan kamu juga, berusaha menekan kamu, kayak berusaha menyingkirkan kamu mungkin bahkan ya. Ada, kamu ngerasa ada upaya dari dia untuk menyusahkan kamu gitu, karena dia merasa kamu susahkan. Meskipun kalau dilihat dari kartunya kamu bukan seseorang yang dengan sengaja menyusahkan ya, kamu cuma jadi diri kamu sendiri aja gitu. Ya ini yang saya bilang tadi di agak awal yang gak awal-awal banget soalnya. Saya bilang tadi dikurangin frekuensinya, kelihatannya nih anggota keluarga kamu sendiri, entah kamu satu rumah sama dia atau enggak ya, frekuensinya agak terlalu sering. Meskipun mungkin kamu ketemu atau urusan sama ini orang cuman beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali, enggak tiap hari kok tante, itu juga dikurangin, berarti terlalu banyak. Meskipun cuma setahun sekali, tapi kalau hubungannya kayak gini mungkin terlalu banyak, mungkin perlu dijarangkan lagi 10 tahun sekali baru urusan kayak gitu ya. Ini bahayanya adalah ya, ini orang bisa ngomong macam-macam, bisa membalik cerita apa yang terjadi jadi begitu ya. Tapi bukan kok istilahnya, bukan kok dengan sengaja memfitnah, enggak, karena dia ngelihatnya seperti itu gitu. Misal kamu konflik sama dia ya, bagi kamu yang memulai konflik itu adalah dia, bagi dia enggak gitu. Sedangkan memang dia yang memulai gitu. Bagi dia kamu yang memulai kayak gitu. Jadi dia ngelihat situasi, kondisi kehidupan dirinya serba kebalik.
Paham ya? Bahayanya urusan sama orang ini ya itu tadi. Karena dia nggak connect sama realita. Ini ibarat orang, ya maaf kata ya, ibaratnya orang nggak waras tapi nggak kelihatan kalau dia nggak waras, karena persepsinya, perspektifnya kebalik, nggak normal gitu, nggak realistis, nggak jauh gitu. Susah urusan sama orang gini kan gitu ya, lebih baik menjauh aja. Dimaklumi, bukan dimusuhi. Kalau saya bilang ini bukan kok dimusuhi, dimaklumi. Mungkin ya semoga ada momen, ada transit yang transit astrologi seringkali yang gede-gede ya, seringkali bikin orang berubah 180 derajat. Kayak Pluto, transit dari Pluto, Neptun, Uranus. Pluto sama Uranus nih yang bisa balik. Semoga dalam waktu dekat, entah tahun ini entah tahun depan, ada transit itu ke dia. Dan itu memang bisa ya, sering kali bikin orang 180 derajat. Dan ketika dia sudah dapat transit itu, mungkin dia sudah terbalik, dia ngelihat negatif-negatifnya dia ngelihat salah-salahnya dalam hidupnya dia, ternyata tanggung jawabnya dia sendiri kayak gitu ya, bukan kok orang lain. Semoga begitu ya, dibalik semua. Jadi ada kesadaran, dan ketika memang sudah, karena di kartunya ini kartu terbalik ya, ada potensi untuk begini ya, sadar ya, semoga terjadi segera. Jadi kedepannya kamu bisa menikmati istilahnya hubungan yang nggak sama-sama merasa saling terganggu, katakanlah kayak gitu ya. Kamu terganggu sama dia, dia merasa terganggu sama kamu. Meskipun sekali lagi saya bilang, di sini kelihatannya bukan kamu yang sengaja mengganggu, atau saya rasa yes, orang apa adanya, dan dia orang jauh dari apa adanya. Ya itu aja ya, di interaksinya dikurangin, itu aja. Saya nggak bilang perlu dimusuhin ini orang, cuman dia lagi nggak waras atau memang dari dulu nggak waras, tapi kelihatannya dalam ya entah kapan ya ada jatah untuk dia berubah 180 derajat ya. Kalau kamu mau nunggu, tunggu. Kalau enggak ya nggak perlu ditunggu juga ya. Kamu mau hidup kamu sendiri. Ya, bahagiakanlah hidup kamu sendiri. Bahagialah dalam hidup kamu sendiri. Ya, sampai jumpa di kartu pilihan kamu yang lain mungkin, atau di video saya yang lain yang kamu mau nonton ya, atau di komentar. Mungkin kamu mau nyapa saya. Saya rindu disapa. Salam. Halo grup 3. Oh, ada lalat. Kalau kamu milih Ace of Pentacles ini ya, ini reading buat kamu, semoga kayak personal reading ya. Dan secara kamu milih Ace of Pentacles ya, kelihatannya kamu nggak ada gambaran orang yang mungkin perlu dihindari, siapa ya kira-kira kayak gitu ya. Bisa jadi ada satu atau beberapa orang yang baru masuk dalam hidup kamu, dan kamu mungkin ya barangkali salah satunya atau dia perlu aku hindari menurut tante. Ya, kita lihat aja. Ini nggak kayak yang 2 reading pertama ya. Reading yang nomor 1 sama 2 kayak yang milih nih kayak sudah ada gambaran orang yang perlu dihindari siapa kayak gitu. Nah, kamu ini benar-benar nggak ada kelihatannya dengan Ace of Pentacles ini, cuman mencoba untuk lebih waspada aja, barangkali ada yang ada yang bisa membahayakan. Ya, sebentar dicek dulu out of frame, soalnya ini armnya kameranya nggak bisa lebih tinggi lagi, sudah notok di sini, entah kenapa. Harusnya dia bisa lebih tinggi karena ada pegasnya. Alah, saya ngomong gini juga paling kamu nggak ngerti. Merendahkan sekali tante ini. Ya, bentar. Oke, yang atas ini ceritanya energinya kamu ya, buat gambarkan kamu. Tapi mungkin saya nggak bacain kamu orangnya kayak gini ya. Ya mungkin iya, mungkin nggak tahu. Yang saya bacakan intinya adalah energinya dia. Dan
bisa kebalik ya. Kalau memang terbalik, kamu balik sendiri. Di sini energi kamu ada Seven of Pentacles, ada Three of Swords, ada Three of Pentacles, ada seven sorry, ada Chariot, kok sevennya saya baca. Terus ada Ten of Swords, ada Five of Swords, banyak pedang ya. Ya, itulah kenapa kamu milih Ace of Pentacles ini, untuk waspada, karena kamu gampang khawatir orangnya kelihatannya ya. Di energi dia gampang khawatir atau curigaan. Curigaan, mungkin semua orang kamu curigai, kayak saya kamu. Ya, ini energinya dia ya, ada Three of Wands, ada Ten of Pentacles, ada Page of Swords, dan dia yang saya maksud di sini entah siapa ya, nanti kita lihat ciri-cirinya, maksudnya orangnya dari mana mungkin, atau karakternya mungkin ya. Tadi sampai mana? Page of Swords ada, terus The Moon, ada The Tower, ada High Priestess. Oke, ini ya tadi kan saya bilang energinya agak berat. Rupanya ya, bukan kok berat menurut saya, tapi sepertinya kalau kamu ngadepin orang kayak gini berat buat kamu gitu. Secara kamu di sini ya nggak ada apa-apapun ya. Kamu banyak mikir, overthinkingnya menguasai pikiran kamu. Nah ini orang ya, orang yang nggak yakin yang dia cari apa, dia nggak yakin yang dia mau seperti apa. Ini kayak kelihatannya di area percintaan ya buat kamu nih. Kamu ketemu orang-orang yang lagi mencari pasangan, sepertinya ya. Orang-orang yang mencari pasangan, mungkin juga kamu lagi mencari pasangan, dan orang ini mencari pasangan tapi dia sendiri nggak yakin yang bisa dia kasih untuk pasangan itu apa, yang dia cari pasangan seperti apa. Dia sendiri masih, maksudnya orang-orang ini ya, pastinya banyak orang seperti ini, jadi ini nggak spesifik satu orang siapanya ya, ini banyak, nggak cuman satu orang yang nggak yakin ini tadi ya. Dan kenapa kok ini energinya terasa berat di kamu, karena orang yang nggak yakin ya sama yang dia cari apa, yang nggak yakin sama yang bisa dia kasih apa, otomatis kan nggak memberi kepastian kan, nggak kayak dari energinya ini orang sendiri nggak ada kepastian gitu. Sedangkan kamu gampang terpengaruh sama hal-hal yang nggak pasti, terpengaruh secara negatif gitu. Jadinya ya berurusan dengan orang-orang seperti ini bikin kamu mikir hal yang nggak perlu kamu pikirkan sebetulnya gitu. Energi kamu tersedot ke mikir orang ini sebetulnya maunya apa, atau orang ini terus nanti ya masa depan kayak gitu. Jadi mikirnya kejauhan, sedangkan ini orang cuman kan orang yang nggak yakin aja. Ya, ini istilahnya bukan orang jahat ya. Kalau saya bilang ini bukan orang jahat, cuman memang kamu mungkin bukan kok nggak bisa, tapi belum bisa berurusan sama orang seperti ini. Nah, solusinya apa? Ya, jangan solusi dulu ya, diperjelas lagi ya. Mungkin. Tapi kan saya tadi sudah bilang ya kalau ini banyak orang, jadi nggak cuman satu. Jadi mungkin dalam pencarian kamu, entah kamu nyari jodoh, entah kamu nyari temen, entah kamu nyari orang yang bisa kamu percaya seperti keluarga sendiri, bla 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 ya, entah kamu nyari apa. Dalam pencarian kamu bakalan nemu banyak orang seperti ini. Nah, orang yang nggak tahu yang dia cari ya. Dan ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri orang yang nggak tahu dirinya ya, bukan nggak tahu diri tapi nggak tahu dirinya. Ini orang yang
kayak di depan kelihatan santai aja, maksudnya di awal kamu kenal sama orang-orang seperti ini ya kelihatan santai aja, easy going ya, kesannya kayak gitu, diajak ngobrol enak ya. Cuman ketika ditanya hal-hal yang menyangkut kepastian ya, kayak ini hubungan arahnya kemana, jawabannya melipir ke sana kemari. Itu ya gampang ciri-cirinya, kamu bisa kelihatan dari beberapa kali interaksi sama orang seperti ini, kamu bisa tahu. Begitu kamu tanya kepastian entah dalam hal apapun, misal kepastian ketemunya jam berapa, jawabannya ya nggak tahu ya, mungkin sekitar jam segini, atau jawabannya mungkin ya terserah kamu. Tapi ketika momennya tiba, ketika harus ketemuan, dia begini, dia begitu, alasannya macam-macam, entah datang, entah telat, entah nggak datang, entah datang tapi telat. Intinya orang yang ya nggak bisa dipegang. Dan orang yang nggak bisa dipegang ini adalah orang yang paling berbahaya buat kamu gitu, karena kamu butuh kepastian gitu. Bukan butuh, ya nggak cuman kamu ya, semua orang maunya kan yang pasti-pasti aja gitu. Cuman nggak semua orang ketika menghadapi hal-hal yang tidak pasti itu jadi overthinking. Nah, kamu tipe yang itu. Saya nggak bilang ini salah karena saya sendiri juga begitu. Tapi sebetulnya itu buruk buat kita gitu. Terlalu gampang kebawa pikiran sendiri ya. Bentar, rokok saya mati. Ya itu ya, jadi ciri-cirinya itu, dari ketika kamu tanya kepastian, dia melipir ke sana kemari, dia ketika janjian bisa melenceng gitu. Ketika ditagih bisa lari, ya itu dia ya. Dia bisa dengan Page of Swords di sini ya, bisa dengan mudahnya lari. Dan the Tower, the Moon, High Priestess-nya oke ya. Somehow dia kalau diajak ngobrol tentang hal yang dalam-dalam nyambung, enak diajak ngobrol tentang hal-hal yang sifatnya hal-hal yang kamu nggak bisa obrolkan dengan kebanyakan orang, kayak misal hal spiritual, tentang prinsip, tentang ke hal-hal yang tersembunyi, katakanlah ya, hal-hal yang tersembunyi dari mata kebanyakan orang, dia ngerti gitu. Nyambung sama kamu spiritual orangnya. Dia juga bukan, dia kalau saya lihat ya, bisa jadi iya dengan temun ini dia orangnya tergolong spiritual, bisa jadi enggak ya, bisa jadi sekedar tahu hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, dia cuma ngerti gitu aja, tapi dianya sendiri enggak tahu mesti pegang yang mana gitu, sekedar tahu. Kelihatannya sih lebih ke kayak sekedar tahu ya, dengan Page of Swords di sini, Three of Wands. Ini orang yang masih mencari dirinya. Pertama itu dulu masih mencari dirinya. Tapi dia sudah mencoba mencari teman hidup, mencoba mencari seseorang yang bisa menerima dia apa adanya, sedangkan yang diterima ini, yang mesti diterima ini nggak jelas gitu. Ya, ini ya solusinya gimana kalau banyak orang yang seperti ini berkeliaran di dunia ini, dan kamu nggak bisa ngadepin orang seperti itu dengan kamu yang begini ya. Nah ini ya solusinya ya, waspada aja ketika kamu melihat bahwa ini orang yang nggak bisa ngasih kepastian, langsung hindari gitu, daripada kamu sakit di belakang. Kamu kemungkinan ya dengan kartunya ini, kamu tipe yang ketika melihat ada ketidakpastian, kamu bukan yang minggir gitu aja, tapi kamu ngejar kepastiannya. Jadi misal contoh ya, ini contoh, kamu hubungan asmara sama seseorang, terus kamu nanya kapan kita nikah mas, atau kapan kita nikah dek, terus dia jawabannya kemana-mana ya, kamu ngejar terus kapan kayak gitu, terus akhirnya dia lari, dan ketika dia lari kamu yang tersakiti kan gitu ya. Nah itu yang dihindari ketika kamu mengajukan proposal untuk sebuah kepastian ya, entah kepastian ketemuan jam berapanya, tanggal berapa, bla bla bla, atau kepastian nikah bahkan ya.
terus jawabannya mikir kemana-mana, langsung minggir, hindari ya, daripada kamu dapat luka yang lebih jauh lagi ya. Itu aja saya rasa ya, nggak ada yang bahaya merugikan secara finansial kayak atau kayak menjahati kamu secara kriminal gimana enggak, cuman orang yang belum istilahnya belum pantas mencari pasangan atau mencari apapun dalam hidupnya karena dia belum menemukan dirinya sendiri, itu aja sih, bukan orang jahat juga sebetulnya kan ya. Sampai jumpa di mungkin pilihan kamu yang lainnya atau di video saya yang lainnya. Mungkin kamu mau nonton ada judul-judul yang menarik, kamu cek aja playlist saya, barangkali ada. Ya baru sedikit video saya. Cuman barangkali ada salah satu yang menarik ya. Atau di komentar. Kita ngobrol-ngobrol di komentar. Cerita-cerita. Saya senang baca komentar meskipun gak selalu saya jawab semuanya ya, karena seringkali saya gak tahu mesti jawab apa. Ya nggak tahu baca terus apa ya, ini mesti jawab apa, terus akhirnya lupa ya, manusiawi saya rasa ya, meskipun yang memalukan. Sampai jumpa, salam.